Pernah nggak sih kalian merenung sejenak ketika sudah tanggal 10? Selalu merasa kehilangan uang. Kok tiba-tiba tinggal segini ya? Padahal baru kemarin gajian. Dari bulan ke bulan, siklusnya selalu begitu. Uang masuk, lalu pergi begitu saja. Kadang ada saja kebutuhan gaya hidup pas di awal bulan. Karena kebiasaan terpengaruh oleh teman-temannya yang membuat ikut-ikutan tren alias FOMO. Faktor apa saja yang membuat gaji Anda setiap tanggal 10 habis? Gaya hidup konsumtif, seperti ada tren barang baru, ikutan beli. Ada kafe baru, langsung gas nongkrong bareng, ajakan dari teman-teman. Alhasil pengeluaran uang jadi boncos sebelum tanggal tua. Apakah mau hidup begitu-begitu aja yang setiap tanggal 10? Pikiran pusing, mau nyari utang kemana lagi? Gali lubang, tutup lubang. Capek deh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menabung orang Korea Selatan. Mana nih yang suka pada nonton drakor? Jangan hanya filmnya saja yang jadi inspirasi, tapi cara disiplin menabung orang Korea Selatan juga harus jadi motivasi dan inspirasi kita. Ada satu hal menarik dari masyarakat di Korea Selatan. Mereka hidup di negara dengan biaya hidup tinggi, tekanan sosial kuat, kompetisi ketat. Tapi anehnya, banyak dari mereka tetap stabil secara finansial. Tidak selalu terlihat kaya, tidak selalu bergaya mewah, tidak selalu memamerkan harta. Namun, diam-diam, tabungan mereka rapi, aset mereka bertumbuh, dan keuangan mereka relatif terkendali. Hari ini kita tidak membahas drama Korea, tidak membahas K-pop, kita membahas mentalitas uang. Bagaimana orang Korea menabung, bagaimana mereka membangun kekayaan secara sunyi, dan bagaimana kita bisa mengambil prinsipnya tanpa harus tinggal di sana. Tarik napas pelan, karena yang akan kita bahas bukan trik cepat kaya, tapi sistem. Menurut orang Korea, uang adalah stabilitas, bukan status. Dalam banyak budaya, uang sering dikaitkan dengan status. Semakin terlihat mahal, semakin dianggap sukses. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari di Korea, khususnya di kota seperti Seoul, stabilitas jauh lebih dihargai daripada penampilan. Stabilitas artinya punya dana darurat, tidak dikejar utang konsumtif, bisa membayar kebutuhan tanpa panik, punya rencana masa depan. Mereka sadar satu hal penting, penampilan bisa dipinjam, stabilitas harus dibangun. Karena itu banyak orang terlihat biasa saja. Baju sederhana, transportasi umum, gadget tidak selalu terbaru. Bukan karena tidak mampu, tapi karena prioritas mereka berbeda. Filosofi Chagok. Chagok, dalam bahasa Korea, ada istilah Chagok. Chagok artinya sedikit demi sedikit, bertahap, tersusun rapi. Ini bukan hanya kata, ini mentalitas. Mereka tidak menunggu momen besar untuk mulai menabung. Mereka mulai dari nominal kecil. Contohnya, 5% dari gaji, 10% dari bonus, tabungan rutin, otomatis, setiap bulan. Mereka tidak terobsesi menabung besar dalam satu bulan. Mereka fokus pada konsistensi 10-20 tahun. Dan disinilah rahasianya. Banyak orang gagal, bukan karena kurang uang, tapi karena tidak konsisten. Orang Korea membangun kekayaan seperti menumpuk batu kecil. Tidak terlihat di awal, tapi kokoh dalam jangka panjang. Orang Korea punya budaya sistem otomatis, bukan mengandalkan niat. Salah satu kebiasaan kuat orang Korea adalah otomatisasi. Begitu gaji masuk, tabungan langsung terpisah. Dana investasi langsung dipindahkan. Sisanya baru digunakan untuk biaya hidup. Mereka tidak menunggu kalau ada sisa, karena biasanya tidak pernah ada sisa. Sistem ini sederhana tapi kuat. Hilangkan keputusan emosional, karena setiap keputusan yang melibatkan emosi bisa menggagalkan disiplin. Menabung bukan soal motivasi. Menabung soal sistem yang berjalan bahkan saat kita malas. Orang Korea punya budaya hidup di bawah kemampuan. Banyak pekerja muda Korea tetap tinggal di ruang kecil, apartemen studio sederhana. Makan praktis, tapi bukan instan ya. Sering memakai transportasi publik. Padahal, sebagian dari mereka mampu hidup lebih mewah. Tapi mereka memilih
mengunci pengeluaran, karena mereka tahu, semakin tinggi gaya hidup, semakin sulit turun. Gaya hidup bukan hanya soal kenyamanan. Ia adalah komitmen jangka panjang. Dan komitmen itu sangat mahal. Orang Korea punya tujuan keuangannya sangat jelas. Mayoritas orang Korea menabung dengan tujuan spesifik. Bukan sekadar biar ada uang, tapi dana untuk membeli rumah, dana untuk pernikahan, dana pensiun, dana pendidikan anak. Setiap tujuan punya rekening berbeda. Uang punya nama, dan uang yang punya nama jarang dihabiskan sembarangan. Karena ketika uang diberi tujuan, ia terasa sakral. Orang Korea memiliki budaya mentalitas menghindari utang konsumtif. Utang konsumtif berlebihan dipandang negatif. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara sosial. Bukan berarti tidak ada utang. Tapi utang untuk konsumsi berlebihan bukan sesuatu yang dibanggakan. Karena mereka tahu utang konsumtif adalah kebebasan masa depan yang dijual hari ini. Dan kebebasan itu mahal. Orang Korea punya budaya minimalisme fungsional. Banyak rumah di Korea terlihat minimalis. Bukan hanya tren desain, tapi pilihan sadar. Mereka membeli yang bisa digunakan, yang tahan lama, yang perlu, bukan yang sekadar viral. Lebih sedikit barang, berarti lebih sedikit distraksi. Dan lebih sedikit distraksi, berarti lebih sedikit pengeluaran impulsif. Generasi muda dan investasi. Generasi muda Korea aktif di saham dan kripto. Tapi ada satu pola menarik, mereka tetap membangun dana aman. Investasi dilakukan setelah fondasi kuat, karena mereka sadar, tanpa dana darurat, investasi berubah menjadi perjudian, dan perjudian jarang menciptakan stabilitas. Pelajaran untuk kita tidak perlu meniru semuanya, tapi kita bisa mengambil prinsipnya. Menabung otomatis, hidup di bawah kemampuan. Tujuan keuangan jelas, konsisten kecil tapi lama, stabilitas lebih penting dari pamer. Kaya seringkali sunyi, tidak semua orang perlu tahu. Tidak semua orang perlu melihat, yang penting sistemnya berjalan. Oh ya, saya ingin menjelaskan nama-nama istilah budaya disiplin keuangan orang Korea Selatan. Pertama, istilah chunse dan mentalitas no spend. Pertama, mereka kenal istilah junse. Intinya adalah fokus mengumpulkan satu dana besar di awal untuk memotong biaya bulanan selamanya. Di Korea, ada tren bernama Not Spend Challenge. Mereka bisa benar-benar tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk hal non-primer selama seminggu penuh. Mereka nggak pamer prosesnya, tapi tiba-tiba asetnya nambah. Kedua, teknik envelope system, teknik bangtu, atau sistem amplop. Kalau dulu pakai amplop fisik, sekarang mereka pakai banyak rekening bank kecil untuk memisahkan dana, makan, transportasi, dan dana darurat yang tak terlihat. Begitu gajian masuk, uangnya langsung disebar ke pos-pos ini sampai saldo di rekening utama tersisa nol. Jadi, mereka merasa miskin, padahal uangnya sudah aman di pos masing-masing. Ketiga, fokus pada small luxury. Mereka menghindari lifestyle creep. Orang Korea lebih memilih small luxury atau kemewahan kecil seperti minum kopi enak hanya sekali dalam seminggu daripada dengan memilih membeli mobil dengan cicilan mobil yang mencekik. Mereka sadar kalau kekayaan itu dibangun dari selisih gaya hidup dengan pendapatan. Prinsipnya tampil biasa, saldo luar biasa. Kuncinya bukan seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa diam kamu saat menabung. Jangan pamer prosesnya, biarkan hasilnya yang bicara. Dari ketiga cara tadi, mana yang menurutmu paling susah diterapin di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Penutup dari saya, banyak orang bertanya, berapa gaji ideal supaya bisa kaya? Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah kamu punya sistem? Karena sistem kecil yang dijalankan 15 tahun akan mengalahkan motivasi besar yang hanya bertahan 3 bulan. Orang Korea tidak punya rahasia ajaib. Mereka punya disiplin, mereka punya kesabaran, mereka punya mentalitas dan filosofi cagok, yaitu sedikit demi sedikit, dan mungkin itulah yang sering kita abaikan. Kita ingin cepat,
tapi mereka memilih konsisten. Kita ingin terlihat berhasil, mereka memilih benar-benar stabil. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu ingin terlihat kaya atau ingin benar-benar tenang secara finansial? Karena keduanya seringkali tidak berjalan bersamaan. Tarik napas pelan-pelan. Mulai dari kecil, pisahkan uangmu bulan ini. Buat sistem dan biarkan waktu yang bekerja. Karena pada akhirnya, kekayaan bukan tentang seberapa keras kamu memamerkannya, tapi seberapa lama kamu mampu menjaganya. Terima kasih sudah menemani channel Literasi Uang. Semoga informasi yang kami berikan menjadi pelajaran sobat semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Lalu tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan informasi tentang keuangan dan bisnis yang sehat. Bagikan juga ke teman kerabat dan saudara yang membutuhkan informasi tentang literasi keuangan yang sehat. Terima kasih. Salam sehat, rezeki melimpah.